Cuma pakai dua kunci ini gue bisa monetisasi. Walau gue cuma punya HP kentang, kuota, kadang minta. Hidup nganggur nggak jelas, tapi sekarang gue udah sampai di titik akhir, monetisasi YouTube. Gue butuh 2 bulan buat sampai sini, tapi kalau dari awal gue tahu 2 kunci algoritma YouTube, mungkin nggak stuck di 9 biji viewer doang. Tapi bisa lebih cepat monetisasi. Lu nggak usah ulang kesalahan gue. Cukup nonton video beberapa menit ini sampai akhir, lu udah dapat pelajaran 2 bulan. 2 bulan gue memang nggak semua percuma. Lu bayangin aja, gue tiap hari nontonin tutorial jadi YouTuber. Sampai gue sadar, banyak video YouTube yang ngasih tutorial, tapi sebenarnya nggak ngajarin apa-apa. Parahnya lagi, ada kreator yang videonya banyak tapi isinya ampas semua. Nah setelah gue praktek bikin 50 video sendiri, gue akhirnya nemu 2 kunci yang bikin jalan lo jadi YouTuber jauh lebih mudah. Gue nggak tahu alasan lo pengen jadi YouTuber, tapi gue sendiri jadi konten kreator. Karena kondisi gue sekarang, sejak Desember 2024 gue sakit. Februari gue operasi, dan sejak itu gue nggak bisa lanjut kerja, padahal gue dulu pengawas project. Dan yang paling berat, saat gue lagi berjuang kayak gini, istri gue pergi. Sekarang gue lagi proses cerai, tapi gue tetap belajar, tetap usaha, dan sekarang, gue udah di tahap akhir monetisasi channel YouTube. Pendapatan udah di depan mata, dan lu nggak perlu ngelewatin semua penderitaan itu. Karena gue mau kasih lu 2 kunci penting, biar jalan lu jadi YouTuber jauh lebih cepat. Pertama kali gue coba ngonten, gue beneran bingung harus mulai dari mana, topiknya apa, cara bikin videonya gimana, apa HP kentang bisa tembus monet, gimana cara dapetin 1000 subscriber, gimana ngejar 4000 jam tayang, atau gimana caranya short bisa tembus 10 juta tayang. Gue belum bisa jawab semuanya sekarang, tapi lu bisa pilih mana yang paling lu pengen bahas duluan. Karena yang manapun jalurnya, kalau lu pegang kuncinya, lu bisa buka semua pintu itu sendiri. Kita bahas dulu soal pintunya. Pintu yang kita maksud di sini adalah algoritma YouTube. Kalau ada kreator bilang algoritma YouTube itu bla bla bla, lu jangan telan mentah-mentah. Mereka pasti bilang, ini hasil riset lah, terbukti ampuh lah, sudah dites berkali-kali lah. Lu jangan langsung percaya. Karena yang benar-benar tahu algoritma cuma tim IT YouTube-nya sendiri. Gua udah nonton ratusan video soal jadi YouTuber, tapi tahu nggak? Kebanyakan memang bullshit. Jadi apa algoritma YouTube itu? Jawaban singkat. Itu sistem YouTube buat nyebarin video lo ke penonton. Konten kayak gimana yang disebarin? Jawabannya apa aja. Mau lo upload videonya atau kuku atau makan piring, bisa aja disebar. Tapi yang bikin video meledak itu apa? Catat baik-baik. Video lo bakal meledak kalau bisa bikin penonton makin lama. Nongkrong di YouTube gara-gara video lo. Gimana cara kerjanya? YouTube nyebarin video lo ke segelintir orang dulu. Misal 10 orang. Kalau cuma 2 orang yang nonton sampai habis, ya maaf aja langsung dikubur. Serius, ada video umur 5 tahun yang view-nya cuma 153 doang? Triknya ada di mana? Di YouTube Studio. Ada 2 bagian penting yang gue temuin setelah upload 50 video. Kunci 1, cara orang menonton. Untuk short, targetin di atas 80%. Untuk long, usahain tembus 50% lebih. Kalau video panjang, tambahannya ada di judul dan thumbnail juga. Lu bisa tulis di komen kalau mau gue bahas itu lebih detail. Terus apa yang harus lu pelajari duluan? 1 kata, hook. Video lu nggak akan ditonton kalau baru 2 detik udah bikin orang skip. Hook itu pengait, kesan pertama. Minimal bikin orang mau nonton dulu. Ada berapa jenis hook? Gue bagi jadi 3 jenis utama. Masing-masing bisa dibagi lagi jadi 3 atau lebih sub-jenis. Kalau lu penasaran, tulis di komentar, gue buatin videonya. Logikanya gini. Ibarat ada cewek cantik, 8 dari 10 cowok pasti tertarik. Tapi ceweknya cuma diem di rumah, dan kesan pertama yang nongol malah bapaknya yang galak. Siapa yang mau kenalan? Padahal dalamnya, isi video lo bisa aja bagus banget. Lu pernah nggak scroll video short, terus tiba-tiba berhenti tanpa sadar di satu video? Itu namanya hooknya berhasil. Di short, hook itu 3-5 detik awal. Di video panjang, sekitar 30 detik pertama. Makanya gue fokusin 49 video short cuma buat belajar hook doang. Tapi satu hal yang tetap gue pelajarin terus. Hook itu cuma ada 3 jenis. Visual, audio, dan teks. Saran gue, pakai 3-tiganya sekaligus. 1. Visual. Gambar yang langsung nyentuh emosi penonton. Bisa bikin penasaran, lucu, jijik, aneh, atau sekadar indah. Intinya, ngerem jempol orang dalam 3 detik pertama. Misalnya, wajah orang terkenal, gerakan cepat, atau gambar yang unik. Ini sebenarnya topik panjang sendiri. Gua kasih contoh. Bandingin sama ini. 2. Audio. Coba bayangin, lu buka video, terus suara pertama yang lu denger itu lagu favorit lu. Atau suara artis yang lu hafal banget. Padahal gambarnya biasa aja. Suara bisa jadi hook utama. Ini contohnya.
3. Teks atau tulisan. Ini yang sering dipakai di video panjang, tapi juga powerful di short, terutama buat nahan penonton baca di awal. Gua kasih contoh. Kombinasi 3 ini, visual, audio, teks, itu fondasi hook. Kalau lu bisa mainin semuanya, peluang video lu meledak bakal jauh lebih besar. Gua udah buktiin. Selanjutnya kita masuk ke kunci kedua, yaitu retensi. Retensi itu bikin orang nonton video kita sampai habis. Dan kunci retensi itu ada di narasi. Tapi gua kasih simple aja. Narasi itu ada 2 jenis utama. Dan dua-duanya powerful kalau lu bisa pakai dengan benar. 1. Menonton karena seru. Ini biasanya video yang cepat dan ringan. Misal, lu bikin kompilasi video kucing yang lompat karena kaget. Banyak yang suka kucing, dan tiap 3 detik ada adegan baru. Total 10 adegan. Tahu-tahu udah 30 detik kelar. Gak kerasa nontonnya. Karena simple, lucu, cepat. Ini konten seru. Cocok banget buat format short. 2. Menonton karena penasaran. Nah, ini konten yang naratif. Contohnya, lu inget Thanos di film Avenger? Yang lu tunggu apa? Gimana caranya penjahat itu kalah, bukan? Apa artinya? Semua jawaban ada di akhir. Jadi penonton stay terus, karena penasaran dengan ending. Mau contoh paling nyata, lu sadar nggak udah nonton berapa menit video gue? Beberapa menit yang barusan lu habiskan, itu karena narasi gue sengaja nyimpen kuncinya di akhir. Dan kalau lu mau, gue bisa bongkar gimana cara gue bikin narasinya. Jadi inget, kalau lu mau mulai konten di YouTube, gue saranin fokus ke hook dulu. Tujuannya, biar minimal banyak yang nonton dulu. Makin banyak penonton baru, makin tinggi kemungkinan mereka subscribe. Setelah hook lu udah lumayan, coba eksplorasi ke video panjang. Gua aja pakai HP kentang, 6 juta penonton tembus loh. Lu bisa cek sendiri di profil gua. Dan semua itu kuncinya 2. Hook gua kena, retensinya bagus. Gua nggak minta apa-apa dari video ini. Kalau kalian like, makasih banyak. Kalau ada yang lu mau, catat aja di komentar. Nggak ada ruginya gua berbagi. Minimal jadi uang, maksimal jadi amal yang berulang.